Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, puasa-puasa, semoga masih ada tenaga. Hari ini kita bakal membahas tentang chapter 5 di Research for Public Relations tentang planning. Di buku yang udah dibagikan, masih ingat bukunya? Pak dibuka. Kita akan membahas di chapter planning ini. Tapi mungkin beberapa kita akan cut, kita akan taruh di materi yang lain. Oke. Teman-teman kalian kemarin sudah mengerjakan tugas mulai dari fact finding sampai analisis situasi gitu kan. Ada kesulitan nggak? Atau aman semua? Kesulitannya di mana? Bagian mana? Analisis TA. Oh, itu ntar kita bahas sekalian data awal kalian deh. Teman-teman yang lain? Ada lagi kesulitan? Di TOES. Oke, TOES-nya udah aku masukin belum ya? Ntar kita bahas deh. Oh iya, TOES-nya ada di materi lain. Ntar aku masukin. Nah, pertama aku pengen tahu dulu. Kalian di riset ini, di praktikum kalian, itu kalian saat berusaha cari data awal dari klien, itu sudah sampai memahami industrinya atau belum? Sudah. Kamu kebetulan dapat Tata dapat industri apa? Wisata. Wisata. Kamu paham industri wisata di Indonesia kayak gimana? Oh, sampai situ belum. Tapi di Malang apa di kabupaten apa? Di Kota Batu? Di Malang. Kota Malang. Aturan mainnya industri pariwisata di Kota Malang udah tahu? Itu. Jadi, teman-teman hati-hati. Kadang kita saat melakukan balik ke sini ya. Saat kita berusaha tahu tentang product knowledge sebagai bahan data kita untuk wawancara, untuk bertanya pada klien, kadang kita melupakan bahwa pemahaman akan industri dan product knowledge itu penting. Sehingga kadang kita langsung lompat, udahlah langsung ke klien aja, nanya apa aja mereka yang mereka punya, keluhan mereka. At the end of the day, terutama karena di praktikum kita itu fokusnya pada usaha kecil, UMKM, gitu kan, data mereka tidak lengkap. Pemahaman dari owner kadang juga tidak lengkap, karena mereka pelaku usaha. Nah, seharusnya kalian kalau memiliki pemahaman lebih tentang industri, misalnya wisata, di Malang Raya, di Indonesia, di dunia, itu akan memudahkan kalian jalannya nanti kemana di riset berikutnya. Oke, masalah klasik tahunan. Nah, kalian sudah turun ke lapangan kan? Apakah kalian sudah melakukan ini, teman-teman? Apakah kalian sudah melakukan analisis penginderaan? Itu informasinya aku tutup karena belum tentu benar. Tapi poin-poin ini apakah sudah dilakukan? Jadi kan kalau misalnya di project Gojek yang kemarin, Gojek itu kan perusahaan besar, datanya di internet banyak, kita bisa menggali dari manapun, gitu kan. Tapi kalau klien kalian kan usaha kecil, sehingga bagaimana cara mendapatkan datanya? Turun langsung ke lapangan, lakukan penginderaan dengan semua indera kalian. Kira-kira misalnya wisatanya itu provider atau yang punya tempat? Dua-duanya sih, mereka provider dan juga adanya di install tempat. Oke, sudah cek tempatnya? Belum. Sudah cek alat apa aja yang mereka punya? Nah, sudah dicek ini nggak? Kira-kira kalau alat-alat yang mereka punya itu dilihat dari kacamata konsumen, itu siapa sih yang suka? Udah sempat memetakan nggak? Berempati ke sana belum? Sudah? Udah dapat datanya berarti ya? Oke, ntar dibahas. Kemudian, nah di sini, poin pendengaran ini, kita sebenarnya tidak cuma sekedar mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien.
Tetapi pegawainya klien kita butuh tanya. Bosnya otomatis akan ngomongin yang positif semua gitu. Pegawainya bisa relatif lebih objektif. Masyarakat sekitar lokasi misalnya tempat wisatanya, masyarakat sekitar tempat kantornya berada itu bisa lebih julid lagi gitu. Yang bisa jadi apa yang mereka sampaikan, insight yang penting buat kita untuk kita olah jadikan solusi buat klien. Apakah sudah dilakukan? Kadang lupa karena terlalu fokus sama ownernya, manajernya gitu. Belum ke bawah. Jadi hati-hati di sana. Ini terutama bisa ganjil kalian di praktikum 3 gitu. Dilempar proposalnya ntar. Kalau ini nggak aku jelasin lagi karena kalian di tugas kemarin udah bagus. Saat nyantumkan informasi dan sumbernya udah oke. Kemudian, nah ini nih. Konteks branding dari klien. Apakah, karena klien kalian adalah usaha kecil ya, apakah mereka sudah punya brand? Apakah mereka sudah punya brand? Nggak usah difoto, ntar dikasih. Apakah mereka sudah punya brand atau mereka cuma baru punya nama usaha aja? Nama usaha sama brand itu dua hal yang berbeda. Kalau sudah di tataran branding, berarti audiens, konsumen sudah punya bayangan. Nama X berarti ini. Atau gini deh, aku haus, aku butuh air mineral. Tag Aqua gitu kan. Aku belum sikat gigi deh, Pepsodentnya mana gitu. Nah, wisata di Malang apakah sudah terkait dengan nama usaha klien kalian gitu? Kalau belum berarti mereka belum punya ini. Bisa jadi klien kalian nanti butuh dibantu melakukan branding. Bisa jadi. Salah satu prosesnya adalah dengan melakukan event. Jadi silakan dicek dulu. Biasanya kalau kita nanya ini kepada owner, Pak brandnya apa? Bu brandnya apa? Oh brandku ini gitu. Begitu kita nanya ke audiens, tahu nggak ini? Punya kesan apa terhadap merek ini? Nggak punya, karena belum di sana. Hati-hati. Nah, kalau misalnya klien kalian belum punya sistem branding, kalian nanti bisa buatkan, sehingga data ini, kalian nggak punya data awal. Oke. Ini profiling klien dan industrinya klien. Nah, media monitoring, kalian sudah melakukan pencarian di Google Trend? Sudah? Kalian langsung mencari tentang nama klien atau industrinya? Langsung nama klien. Dapat insight gak? Kan? Itu yang kita bilang, project kita di kampus. Ada project makro, ada project mikro. Kalau misalnya klien kalian masih kecil banget, otomatis Google Trend nggak bakal bisa menangkap gitu. Yang bisa kalian tangkap adalah justru kata kunci tentang wisata, pariwisata, dan wisatawan di konteks Indonesia. Insight-nya dapat dari sana. Kalau kalian langsung masukin nama usaha klien kalian, otomatis seakan-akan kayak, ini Google-nya bego nih. Kok kita berusaha munculin kata kunci itu, tapi nggak ada. Nah, kita harus pakai sudut pandang yang lain. Oke, karena Google Trend udah tapi nggak dapat insight, apakah kalian sudah mencoba untuk dapetin data ini? Data Twitter. Kalian sudah cek data Twitter belum? Yang pakai Netlytics? Belum. Belum mempertimbangkan bahkan. Kalian kalau misalnya tentang wisata, kita ada di kondisi post-COVID, harusnya wisatawan atau orang yang pengen main-main, jalan-jalan, itu makin banyak. Bisa dimonitor loh, pakai Twitter. Bisa jadi belum fokus ke konteks Malang atau Malang Raya, tetapi kita tahu konteks Indonesia.
orang butuh healing ke kondisi yang kayak gimana sih? Orang kota butuh kemana? Orang desa butuh kemana? Bisa dimonitor loh dari data Twitter. Balik lagi, pahami industrinya. Kalau misalnya data klien kita terlalu dikit. Kemudian, apakah kalian sudah pernah ngecek hashtag yang pernah atau sedang digunakan oleh klien kalian? Apakah klien teman-teman semuanya udah pakai hashtag, udah aware pakai hashtag? Udah? Belum? Oke, yang sudah. Hashtag yang digunakan itu hashtag umum atau hashtag khusus punya klien kalian? Dua-duanya ada. Perbandingannya berapa banding berapa? Hashtag umum otomatis akan gede nilainya. Tapi hashtag yang pribadi punya klien kalian seberapa banyak dipakai? Sedikit di bawah 100, di bawah 1000. Per postingan. Insight-nya udah ngeliat? Dikit banget pokoknya. Dikit, definisi dikit banget. Untuk perusahaan yang umurnya berapa tahun? Umurnya 3 tahun. 3 tahun berarti munculnya saat COVID. Oke. 3 tahun, at least kalau misalnya sebulan dia ada 4 postingan, 40 kali 12, 480 sampai 450 postingan. Hashtagnya naik berapa? Angkanya berapa? Apakah dia dari awal konsisten pakai hashtag itu? Ah, oke. Post COVID baru ada hashtagnya apa? Camper kenalan, camper fan Indonesia, sama couple session, sama family holiday. Oke. Itu menarik tuh. Family sama couple gitu kan. Berarti target mereka pasangan muda. Apakah secara monitoringnya tadi, kalau misalnya kalian mau cek di sosial media ya, di Twitter, apakah memang orang yang butuh healing itu pasangan? Bukannya kalau misalnya kita, yuk nge-camp bareng-bareng, bukannya sama teman kantor ya? Bisa jadi teman kantor, bisa jadi keluarga pun yang seumuran aja. Nah, karakter-karakter kayak gitu. Jadi, satu dipotret dari hashtag, satu dipotret dari kondisi di media monitoring, baru masukin ke potensial solusi ntar. Kadang kita lupa di sana. Terutama ini juga yang sering kelupaan. Data dalam konteks Indonesia saat ini. Tadi, data wisatawan Malang, mungkin kalian udah dapetin. Data wisatawan Indonesia, apakah sudah? Data wisatawan global, kalau nggak salah beberapa bulan lalu itu sampai harga pesawat naik banget kan? Karena permintaannya sangat tinggi. Nah, apakah itu berimpact ke Malang Raya? Itu kan data. Kan? Banyak yang kelupaan kan? Oke, dari sini ada yang mau ditanyain dulu tentang media monitoring sama fact finding dulu deh. Aman? Oke, kalau aman kita geser ke empathy map. Nah, kenapa sih kita butuh melakukan empathy map gitu? Buat apa? Supaya punya POV dari konsumen. Dari teman-teman di sana? Buat apa kita butuh? Ya, Pras? Kenapa kita butuh melakukan empathy map? Untuk mengetahui POV dari konsumen. Balik mana Laan? Oke, nah untuk dapetin POV dari konsumen, oke. Poin berikutnya adalah, seberapa kenal kalian dengan konsumen kalian? Apakah kalian sudah punya data psikografis? Psikografis ini apa sih? Perilaku kelompok masyarakat. Nah, kalau kalian masih bingung tentang perilaku kelompok masyarakat ada apa aja, kita bisa pinjam
pakai matriksnya sinus milius. Matriks apa ini? Matriks ini dibuat oleh perusahaan namanya Sinus di Jerman untuk memetakan karakter masyarakat yang ada di Jerman. Tapi di tahun 2023 kalau kalian mau cek websitenya, itu sudah ada tentang karakter masyarakat internasional. Apa yang mereka lakukan? Mereka memetakan perilaku masyarakat berdasarkan status sosial. Makanya di sini kalian bisa ngelihat ada tinggi, rendah, menengah gitu kan. Dengan basic value. Basic value ini kepercayaan. Bisa kepercayaan terhadap budaya tradisional, bisa kepercayaan terhadap agama. Ada tradisional, ada modern, ada yang reorientation. Reorientation ini berarti mereka sudah memilih hidup dengan cara mereka sendiri. Yang lain daripada yang kelainan. Kadang. Oke, kalau kalian cek di sini, ada yang namanya kelompok masyarakat tradisional. Kelompok masyarakat tradisional, kalau kalian cek lagi, dia ada di kelas ekonomi menengah dan bawah. Basic value-nya tradisional. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sulit berubah. Aku yakin kalian punya teman-teman, mulai dari SD sampai kuliah ini, ada yang diajak hal yang berbeda dikit. Males mending di rumah mending goleran Yuk belajar hal baru, males gitu. Mostly dari mereka ada di kalangan tradisionalis. Kenapa mereka ada di sana? Kalangan tradisionalis ini mostly ada di kalangan menengah dan bawah. Kelas bawah, kalau kalian cek data materi minggu lalu, itu potensi mereka pengeluaran per bulan maksimal di 1,2 juta per kepala. Maksimal. Tetapi mostly ada di 530-an ribu per bulan. Orang dengan potensi pengeluaran 500 ribu per bulan bisa ngapain gitu? Orang sekali ke kafe 20 ribu gitu kan. Bensin sekali jalan 15-20 ribu. Sehingga mereka belum selesai dengan perutnya sendiri, dengan kebutuhannya sendiri. Saat kita mau merujuk ke pasar dengan karakter seperti ini, kita harus kasih apa yang mereka butuh. Kita nggak bisa jualan experience. Nggak mungkin, nggak ngangkat. Nah, setelah tradisionalis, ada yang namanya consumer materialis. Consumer materialis ini in between tradisional sama modern. Ini garisnya di sini, nggak kelihatan. In between antara tradisional sama modern. Siapakah mereka? Mereka adalah kelas bawah. Mereka tahu miskin. Tetapi mereka FOMO. Mereka nggak pengen kelihatan kalah keren dibandingkan teman-temannya. Apa yang akhirnya mereka lakukan? Beri barang KW, betul. Kalau gitu pakai Zara, H&M, tapi nge-thrift. Ini kalangan-kalangan itu. Pakai iPhone 10 tahun yang lalu. iPhone 4, sekarang udah iPhone 14. Kalangan ini. Sehingga kalau misalnya kita mau merujuk ke kalangan consumer materialis, kita bisa jual value, kita bisa jual ego. Kamu kalau pakai ini kamu bergengsi loh. Bisa dilakukan ke sana. Nah, next kita juga kenalan sama yang namanya kelas sensation oriented. Ini in between kelas modern sama reorientation. Bahasa kasarnya, ini adalah kelas hedon. Garisnya di sini, dia ada yang di kelas atas, ada yang di kelas bawah. Siapakah mereka? Masyarakat-masyarakat yang kalau nikahan, nutup jalan, gitu kan? Gede-gedean, tapi ngutang. Apakah ini kesalahannya di individu? Tidak. Tapi ini adalah, balik lagi, ini sinus milius. Environment. Lingkungan mereka kebiasaannya seperti itu. Kalau ada selamatan, kalau ada nikahan, yang penting lingkunganku happy, gede, aku kelihatan wah. Urusan entar cicilannya dibayar sama anaknya yang baru nikah, urusan belakang.
Apakah mereka kalangan yang tidak punya uang? Mereka punya uang. Tapi bukan kalangan yang cukup. Mereka punya gaji 3 juta, tapi at some point kadang mereka pengen mengkonsumsi 3,5 juta. Tapi terus dicicil lagi. Tapi ngutang lagi, dicicil lagi, ngutang lagi. Ya. Ada kan karakter orang kayak gitu. Duh, skincareku habis. Peletra. Tidak salah, tapi ini kebiasaan dari environment. Nah, ada lagi yang namanya conventional mainstream. Conventional mainstream itu titiknya di tengah sini. Jadi dia antara kelas tradisional dengan modern, menengah, dan bawah. Mereka adalah karakter-karakter yang berusaha menjembatani value mereka dengan kehidupan modern. Kalau kita hubungkan dengan karakter, ada karakternya Habib Ja'far, Bunda Ana Avanti, yang mereka masih nih kekeh. Kebaya itu adalah kepribadian bangsa. Tapi dia matchkan dengan modern itu kayak gimana sih? Orang modern berpakaiannya kayak gimana sih? Habib Ja'far, value-nya tetap Islam yang kental, tapi kehidupan anak modern kayak gimana? Mereka tap in ke sana. Adaptive navigator. Adaptive navigator ini adalah orang yang hidupnya modern, kelas menengah, dan mereka udah nggak pengen repot. Kalau dulu misalnya di kampung-kampung kita, orang mau nikahan, pasti akan ngeribetin tetangganya kan. Yuk masak bareng, yuk belanja bareng, kora-kora bareng gitu kan. Makin kesini, udahlah WO aja. Karakternya di situ. Adaptive navigator. Kalau ada yang memang sudah teruji, trusted, dan itu memudahkan hidup kita, why not gitu. Nah, kita geser ada progressive realist. Progressive realist ini adalah orang-orang yang unik, punya cara hidupnya sendiri, tapi mereka ada di kelas menengah. Mungkin kalian tahu seniman Didik Nitowo. Orang di zaman modern, tapi dia milih jadi seniman tari, tarinya tari buat cewek, tapi dia cowok. Tari topeng. Kadang dia pakai topengnya di depan dan belakang. Yang itu. Atau mungkin kalian kenal sosok-sosok Sujiwo Tejo. Mbah Tejo itu kalau kita bilang Islam, Islam. Tapi statement dia, perilaku dia sehari-hari, sosial media dia, itu kayak di dunia yang berbeda gitu. Tapi kita menerima. Gitu kan? Lu cinta Luna, Luis. Di situ juga. Progressive realist. Punya cara hidupnya sendiri. Apakah itu salah? Enggak. Kita di sini nggak ngomongin salah. Salah benar. Tapi itu kita ngomongin perilaku masyarakat. Nah, untuk masyarakat-masyarakat kelas atas, ini lebih mudah dipetakan. Established ini adalah kalangan yang sering muncul di sinetron Indonesia. Kaya, tapi kalau ada perbedaan mereka nggak mau. Jangan berteman sama yang beda kelas ekonomi. Jangan berteman sama yang agamanya beda. See? Itu established. Sosoknya aku nggak berani ngomong. Intelektual ini adalah sosok-sosok yang pinter. Mereka sudah selesai sama ekonomi pribadi. Mereka pengen meninggikan ekonomi masyarakat. Deddy Corbuzier, dia beli channel-channel YouTube agar YouTube di Indonesia semuanya berkualitas. Pengen diatur kayak gitu. Kemudian ada nih, siapa tuh namanya? Maudy Ayunda, Gita Wirjawan, yang berusaha gimana caranya Indonesia jadi aware terhadap climate change. Ada value yang diangkat. Next, performer dan cosmopolitan avant-garde ini udah di kalangan mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Di performer, BTS lah. BTS, Rance Family, Kardashian Family, Justin Bieber, yang muncul doang udah dapat duit. Avant-garde itu next pointnya. Orang yang
punya cara hidup mereka sendiri dan udah don't care sama apapun. Sam Smith. Harry Styles yang beberapa minggu lalu hadir di red carpet pakai daster gitu kan. Itu ada di Cosmopolitan Avant-Garde. Nah, balik lagi. Kalian mau merujuk ke pasar yang mana? Sesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Data yang kalian dapatkan dari klien, itu harus kalian olah, POV-nya digeser ke POV konsumen. Ada yang mau ditanyain dulu di sini? Aman? Oke, kalau aman, nah langsung ke ini deh. Ini tugas kalian minggu depan. Smart goals-nya benerin. STTO-nya benerin. Peso jangan lupa. Peso harus di yang sudah bekerja sama, yang sedang dilakukan oleh klien kalian, dan yang akan, yang berpotensi jadi partner. Risk management-nya harus sesuai sama sinus Melius yang tadi. Selama ini kalian bikin risk management, itu kan, masalahnya kayak gini, udahlah dibuang aja kayak gini. Tapi kadang belum fokus ke kebutuhan customer dan audience. Masih asal ngebuang. Hati-hati di situ. Risk management bukan sekedar bikin kegiatan yang lain, tapi kegiatan lain untuk target audiens yang sama. Sesuai perilaku mereka. Itu yang bikin kalian proposalnya dilempar. Kalau miss di sana gitu. Semuanya bakal masuk di nilai poin 25% di semester ini. Kok poinnya besar banget 25%? Karena kita ada berprosesnya 3 minggu. Ini bukan tugas mingguan kan, jadi nilainya aku kasih tinggi. Dari materi ini, hari ini ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Aman? Oke, kalau aman, nanti kalau ada yang butuh konsultasi lebih lanjut, kita bisa dijadwalkan aja, Google Meet atau di chat. Thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.